Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin kita telah selesai dalam membahas tentang perkara kepemilikan anak laki-laki terhadap ibunya. Jadi sepakat para ulama Bapak Ibu menyikapi dari sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, anak laki-laki itu adalah milik ibunya selama-lamanya adalah milik ibunya. Jadi seorang perempuan, seorang istri tak berhak mengatur suaminya ketika suaminya hendak berbakti kepada ibu kandungnya. Banyak problem yang kami dapatkan di lapangan, istri menghasut suaminya untuk durhaka kepada ibu kandungnya. Nah, istri-istri tipikal seperti ini kalau tak bertaubat kepada Allah, para ulama memastikan sebelah kakinya berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, hati-hati wahai para istri, ketika engkau mendapatkan sesuatu hal yang tak kau sukai dari mertuamu, maka sebaiknya engkau bersabar dan mendoakan kebaikan untuk mertuamu. Jangan sampai engkau melakukan propaganda, hasutan ataupun adu domba yang menyebabkan suamimu berbuat durhaka kepada ibu kandungnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 91 mengatakan, bagian tersampah dari seorang anak laki-laki itu adalah dia lebih memilih membahagiakan perempuan yang baru ia kenal, yaitu istrinya, ketimbang membahagiakan perempuan yang selama ini telah berjuang dari melahirkannya, bahkan mengandungnya selama 9 bulan, melahirkannya dengan susah payah, menyusuinya selama 2 tahun, bahkan mati dan hidup, susah dan senang, semua macam kegelisahan, kesedihan, bahkan sakit pun tak terasa ketika engkau dibesarkan oleh ibumu. Jadi oleh karenanya, sekali lagi saya ulangi kalam dari ulama yang bernama Ibnu Qudamah, bagian tersampah dari seorang anak laki-laki itu adalah dia lebih memilih membahagiakan perempuan yang baru ia kenal ketimbang membahagiakan perempuan yang selama ini telah berjuang mencintainya sepanjang masa, yaitu ibunya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut kepada bab berikutnya. Kalau anak laki-laki milik ibunya, kalau anak laki-laki itu adalah milik ibunya, sementara anak perempuan milik siapa Pak? Ayahnya atau suaminya? Ayahnya kapan, suaminya kapan? Ini yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Ini yang harus kita luruskan pada malam hari ini. Bapak Ibu, anak perempuan ketika dinikahkan oleh ayahnya kepada suaminya, sejatinya kepemilikan itu tak pernah berpindah, Pak. Tolong pahami itu, Pak. Tidak ada ulama yang mengatakan istri atau anak perempuan itu milik suaminya. Yang ada ta'ah, ketaatan mutlak kepada suami. Iya, selama suami itu berbakti kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi kalau suami bermaksiat kepada Allah, tinggalkan suami seperti itu.
Jadi Bapak Ibu, ketika ibu masih ingat ketika ibu dinikahkan oleh ayah ibu, harinya masih ingat, Bu? Tanggalnya masih ingat, Bu? Tahunnya, Bu? Masih ingat? Dekor pelaminannya, Bu? Maharnya ibu masih ingat apa? Coba ibu, bapak, coba renungkan Pak, ijab kabul ketika bapak dengan ayahnya ibu. Waktu itu ayah ibu berkata kepada bapak, seperti lebih kurang seperti kalimat yang saya akan tutorialkan pada malam hari ini. Wahai fulan, iya Pak. Bukankah begitu Bapak Ibu? Betul Pak? Aku nikahkan engkau dengan putri kandungku, Fulanah binti Fulan, dengan mahar yang disebutkan dibayar tunai. Apa jawab bapak ketika itu, Pak? Aku terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar yang disebutkan dibayar tunai. Apa kata saksi ketika itu? Sah, sah, sah. Akhirnya bapak ibu sah menjadi pasangan suami istri. Bapak ibu ulama-ulama fikih terkemuka yang ada dari masa mutaqaddimin sampai masa mutaakhirin sampai ulama kontemporer, yang pindah pada saat itu adalah tanggung jawab, bukan kepemilikan. Anak perempuan masih wajib berbakti kepada ayahnya, masih wajib Pak, walau dia telah bersuami. Walau dia telah bersuami, anak perempuan masih wajib berbakti kepada ayahnya. Saya terus terang Pak, saya sering mendengar kajian di YouTube atau kajian-kajian di masjid. Ada beberapa orang ustadz, entah dia paham, entah dia tidak, entah dia mengerti, entah dia tidak. Saya dengarkan narasi ceramahnya lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Perempuan atau istri yang telah menikah tak patuh dan tak patut lagi berbakti kepada ayahnya. Bakti hanya milik suaminya. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Istighfar saya 3 kali Bapak Ibu. Anak perempuan yang telah dinikahkan oleh ayahnya kepada suaminya, maka tak wajib lagi berbakti kepada ayahnya, wajib berbakti kepada suaminya. La haula wa la quwata illa billah. Islam tidak pernah menghilangkan peran seorang ayah. Pahami itu Bapak Ibu. Pahami itu. Islam tak pernah menghilangkan peran seorang ayah. Yang pindah itu tanggung jawab. Anak perempuan sebelum menikah, tanggung jawabnya sandang, pangan, papannya, semua kebutuhannya itu berada di bawah tanggung jawab ayah kandungnya. Setelah menikah, tanggung jawab itu berpindah kepada suami. Jadi oleh karena itu taat ke suami ketika suami mentaati Allah. Ketika suami taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tinggalkan suami ketika suami durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Contohnya Bapak Ibu, kalau yang pindah itu kepemilikan. Kalau yang pindah itu kepemilikan, maka ibu tak punya hak untuk menggugat cerai suami ibu. Karena ibu milik suami ibu. Sekarang saya tanya kepada ibu, ini secara logika Bu, secara logika saja kita dudukkan perkara ini. Bu, boleh nggak seorang perempuan menggugat cerai suaminya, yang suaminya ini tak menafkahinya 2 tahun berturut-turut? Boleh kan Pak? Kenapa boleh Pak? Kenapa boleh Bu? Artinya apa? Berarti yang pindah itu tanggung jawab. Kalau kepemilikan harusnya ibu nggak boleh melawan sedikit pun. Bu, sekarang saya tanya, boleh nggak seorang perempuan menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya memakai narkoba, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, melakukan zina, merampok, begal atau memperkosa? Boleh nggak, Bu? Artinya apa? Ada ruang di mana perempuan meminta haknya kepada pengadilan ketika dia mendapatkan sesuatu ketidakberesan yang ada pada diri suami. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, tolong pahami Pak, tolong pahami Bu, bahwasanya anak perempuan itu kalau sudah menikah wajib berbakti kepada ayahnya. Wajib Bu, wajib Pak. Jadi ketika suami kita, kamu jangan pulang ke rumah ayahmu, aku benci kepada ayahmu. Tinggalkan suami seperti ini Bu. Kamu jangan kasih uang kepada ayahmu, tinggalkan suami seperti ini. Kamu jangan kasih uang kepada ibumu, tinggalkan suami seperti ini. Kenapa bisa begitu? La ta'ata fil makhluk, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Bu,
Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama lainnya perempuan. Pahami Bu ya? Perempuan. Garis miring istri. Ketika dia berikan uang kepada ayah kandungnya. Pahami, hafalkan, camkan baik-baik kalimat ini Bapak Ibu. Ya, Bapak-bapak nggak boleh sentimen Pak ya. Yang saya sampaikan ini kalam ulama, bukan kalam saya. Bu, Al-Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama lainnya berkata, seorang perempuan, garis miring istri, memberikan uang kepada ayahnya 100, sejuta, 10 juta, 20 juta, 1 miliar sekalipun, uang itu miliknya secara mutlak. Gaji dia, pendapatan dia, tabungan dia, milik dia, tidak ada campur tangan harta suami di dalamnya, dia berikan kepada ayah kandungnya tanpa sepengetahuan suami, itu bukanlah sebuah pelanggaran di dalam syariat Islam. Paham Bu? Saya ulangi sekali lagi supaya kita hafal Pak. Oke? Seorang perempuan, garis miring istri, memberikan uang belanja kepada ayahnya, entah itu 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar sekalipun, uang itu mutlak milik istri, tabungan istri, gaji istri, pendapatan istri, keuntungan niaga istri. Dia berikan kepada ayahnya tanpa sepengetahuan suaminya, suami tak berhak marah dan istri tak berdosa. Karena itu mutlak milik seorang istri. Bahkan hatta sampai uang belanja ibu, apa yang bapak berikan kepada ibu, haram bapak tarik kembali. Haram bapak minta kembali. Kenapa? Apa yang bapak berikan kepada ibu, itu mutlak menjadi milik ibu. Nah, apa yang bapak berikan kepada ibu dan apa yang ibu dapatkan, itu tak berhak diminta kembali oleh bapak. Dan ibu berhak dan boleh memberikan itu kepada ayah kandung ibu. Allahu Akbar. Begitu mulianya Islam mendudukkan, meninggikan, memuliakan peran seorang ayah. Paham Bu? Paham Bu? Lain cerita, harta itu milik berdua. Contoh nih Bu, mobil milik berdua, rumah milik berdua, motor milik berdua, tabungan milik berdua. Datang ibu kita, datang ayah kita Bu. Nak, pinjamlah ayah uang nak. Nak, pinjamlah ibu uang nak. Oh, nak bisa do ya, izin sama abang dulu ya. Ini tabungan kami, ini harta kami, berbeda kasus Bapak Ibu. Nak, pinjamlah ayah mobil nak, pinjamkanlah abangmu mobil nak. Oh, nak bisa ya. Izin sama abang dulu ya, ini mobil abang ya, ini mobil kami berdua. Nah, kalau kepemilikan harta berdua, perlu untuk memberitahu kepada suami. Tapi kalau milik ibu, maka itu bukan pelanggaran di dalam syariat Islam. Tapi lebih baik ibu beritahu suami supaya tak terjadinya gesekan dalam rumah tangga. Dapat dipahami Bu? Begitulah ulama, begitulah para fuqaha mendudukkan, memuliakan, mengistimewakan seorang ayah walau anak perempuannya telah menikah. Paham Bu? Jadi anak perempuan milik siapa? Ayahnya. Saya tak terima Pak, karena saya punya anak perempuan. Saya enggak menerimanya bukan karena saya menentangnya dengan hawa nafsu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, bahkan Ahmad ibn Hanbal. Silahkan buka kitab-kitab hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi bersabda, ini untuk para ayah yang punya anak perempuan yang belum menikah atau yang telah menikah. Dengarkan baik-baik sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang ayah yang punya anak perempuan 1, 2, ataupun 3, dia pelihara anak perempuannya, dia jaga, dia kasihi, dia sayangi, dia bina, dia didik sampai menikahnya. Bahkan dalam versi yang lain, sampai meninggalnya, sampaikan kepada ayah-ayah tersebut, aku dengan dia seperti 2 jari ini berada di dalam surga Allah. Nampak tuh Pak? Nampak tuh Bu? Seorang ayah laki-laki yang punya anak perempuan 1, 2, ataupun 3, ataupun lebih, dididiknya, dicintainya, dikasihinya, dibinanya, dirawatnya, dijaganya, sampai dengan menikahnya. Pada versi yang lain, sampai dengan meninggalnya, sampaikan kepada ayah tersebut, aku dengan dia seperti 2 jari ini berada di dalam surga. Saking dekatnya Pak, jari telunjuk sama jari tengah dekat nggak Pak? Jadi Bapak Ibu, bukan kepemilikan yang pindah, tapi tanggung jawab.
Jangan salah kaprah. Ustadz, kami pernah mendengar dan bahkan sering mendengar hadis yang dipopulerkan oleh para ustadz. Ini Bapak Ibu mungkin sering mendengar hadis berikut ini. Saya bacakan Bapak Ibu. Ada sebuah kisah katanya Pak. Kisah ini lebih kurang seperti ini yang saya tangkap. Kisah itu ada seorang anak perempuan, dia bertetangga dengan ayahnya. Dalam dua versi, satu versi bertetangga di samping, satu versi bertetangga di atas. Intinya bertetangga dengan ayahnya. Nah Bapak Ibu, ketika itu si anak perempuan ini dia telah menikah. Suaminya pergi berperang. Dalam satu versi, suaminya pergi keluar kota merantau. Jadi ayahnya ini sebagai tetangganya. Ayahnya jatuh sakit. Lalu datang tetangga mengabarkan kepada anak perempuan, tengoklah ayahmu Tuhan, ayahmu sakit. Apa jawab si anak perempuan? Oh, enggak bisa. Aku belum mendapatkan izin keluar rumah dikarenakan suamiku belum pulang perang atau belum pulang merantau. Sakarat ayahnya Bapak Ibu. Datang lagi tetangga ke rumah anak perempuan, tengoklah ayahmu Tuhan, ayahmu dah sekarat. Apa jawab si anak perempuan? Oh, enggak bisa. Aku belum mendapatkan izin keluar rumah dikarenakan suamiku belum pulang perang. Meninggal ayahnya Bapak Ibu. Datang lagi tetangga, lihatlah ayahmu Tuhan, ayahmu dah meninggal, lihat dia untuk terakhir kalinya. Oh, enggak bisa. Aku belum mendapatkan izin keluar rumah dikarenakan suamiku belum pulang perang. Akan dikuburkan ayahnya Bapak Ibu, tanah akan ditutup ke makam ayahnya. Datang lagi tetangga ke rumah anak perempuan, tengoklah ayahmu untuk terakhir kalinya. Doakan dia, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, karena sungguhnya inilah kali terakhir engkau bisa melihatnya sebelum tanah menutupi jasadnya. Apa jawab si anak perempuan? Oh, tak bisa. Aku belum mendapatkan izin keluar rumah dikarenakan suamiku belum pulang perang. Akhirnya Bapak Ibu, ending hadits, akhir hadits, saking taatnya anak perempuan kepada suaminya, ayahnya dimasukkan ke dalam surga. Pernah nggak Pak mendengar hadits berikut ini? Pernah nggak Bu? Hadis palsu. Bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Melalui rekaman ini saya siap berdialog dengan siapapun 7 kali 24 jam untuk memperjelas lebih jelas lagi bahwasanya kedudukan hadis yang kami bacakan barusan adalah hadis palsu yang terdapat beberapa rawi yang majhul, tak diketahui riwayatnya, siapa gurunya, kapan matinya, kapan lahirnya, ke majlis apa dia belajar, karya ataupun karangannya, yang sehingganya beberapa rawi yang ada pada hadis ini muttaham bil kadzib, tertuduh sebagai orang yang suka memalsukan hadis. Dan hadis ini Bapak Ibu masuk kategori tesis kami ketika kami berkuliah S2 di Islamabad, Pakistan. Masuk dari kategori 128 hadis palsu yang populer di Indonesia. Termasuk hadis berikut ini yang saya bacakan barusan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi yang ingin tahu lebih dalam, nanti akan saya kirimkan kepada Pak Ketua Masjid. Akan kepalsuan hadis berikut ini. Nah, kami bantah dengan Al-Quran Al-Karim. Silahkan Bapak Ibu buka bantahan pertama. Ya. Silahkan dibuka surat Luqman. Ada Quran terjemahan Pak Ketua? Silahkan Pak Ketua baca terjemahannya supaya jemaah semua bisa mendengar. Luqman, baik. Sebentar. Saya agak lupa ayatnya Pak Ketua. Saya bukan Ustaz Hidayat yang hafalannya mungkin luar biasa. Baik, silahkan Pak Ketua buka ayat yang ke-14. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bantahan pertama Bapak Ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kasih mic Pak supaya jemaah dengar. Baik, di situ disebut ibu dan paham Pak? Paham Bu? Ulangi sekali lagi Pak. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Baik,
Kami perintahkan kepada manusia. Kami wasiatkan kepada manusia. Manusia itu Bapak Ibu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu, perintah berbakti kepada orang tua itu apakah hanya berlaku untuk anak laki-laki saja? Tidak, berlaku juga untuk anak perempuan. Jadi kepada ibu dan bapaknya. Di situ disebut ibu dan bapak karena masing-masing pihak punya peran. Bapak punya peran, ibu pun juga punya peran. Jadi Pak, taat kepada ibu, patuh kepada ibu, jangan lupakan peran bapak. Bapak itu, Pak ayah itu, Pak menyimpan 1001 tulang yang patah yang telah dipersembahkannya untuk anak-anaknya ketika dia mencari nafkah. Tidak bisa kita melupakan peran seorang ayah. Jadi ketika kita sayang kepada ibu, sayang kepada ayah. Adil Pak, adil Bu. Berlaku untuk anak laki-laki, berlaku juga untuk anak perempuan. Baik, bantahan kedua. Silakan Pak Ketua buka ayat yang surat Al-Ahqaf setelah Al-Jathiyah juz 26. Ya, Al-Ahqaf. Pak Ketua buka ayat yang ke-15. Tadi 14, sekarang 15. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Silahkan Pak Ketua baca. Al-Ahqaf juz 26 setelah Al-Jathiyah juz 26. Ya. Dapat Pak? Ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Lanjut. Baik. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lanjut. Baik. Baik. Di situ dikatakan kepadaku dan kepada kedua orang. Jadi Bapak Ibu, bantahan pertama, bantahan kedua secara real dan jelas Allah menjelaskan. Berbakti itu bukan hanya milik anak laki-laki. Mau menikah atau belum menikah, mutlak milik kedua orang tuanya. Jadi suami tak berhak. Bapak kalau cinta kepada ibu, cintai ayahnya. Sebagian kelompok, sebagian orang dia cinta kepada anak perempuannya, tapi ayahnya dimusuhinya Bapak Ibu. Mertuanya dimusuhinya, mertuanya dianggap lawan olehnya. La ilaha illallah. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Nah, di antara bentuk banyaknya kejadian, saya ingin bercerita Pak Ketua. Boleh saya bercerita? Jadi Bapak Ibu, ini kisah nyata. Saya Bapak Ibu di samping ngajar, di samping dosen, saya juga konsultan syariah dalam prahara atau problematika rumah tangga. Itu meliputi daripada tolak, rujuk, iddah, ilah, li'an, zihar, dan segala macamnya Bapak Ibu. Sampai dengan pembagian harta warisan, ashabul furud, faraid, dan orang-orang yang berhak ataupun harta asobah dan lain sebagainya, wakaf, hibah dan segala macamnya. Itu bagian daripada spesifikasi kami ketika kami berkuliah S3 di Yordania. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya punya kawan. Kawan saya ini dokter, suaminya dokter, istrinya dokter. Suaminya dokter spesialis, praktek di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman. Istrinya dokter umum, praktek di Rumah Sakit Eka Hospital. Jadi mereka latar belakangnya orang-orang berpendidikan. Dan kawan saya ini menelpon saya, umurnya tak muda lagi Pak Ketua.
Yang suami umurnya 52, yang istri umurnya 48. Mereka tak lagi muda. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nelponlah si Pak Dokter ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, nanti malam di rumah. Iya Pak Dokter, ada apa? Saya kemungkinan nanti malam pukul 8:30 saya dah di rumah. Waktu itu Bapak Ibu hari Rabu bulan September tahun 2024. Saya pulang kajian dari Masjid Asy-Syuhada Kuantan 7. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Bapak Ibu kami sepakati pertemuan pada hari Rabu malam. Saya tunggu 8:30, Pak Dokter ketika itu bersama istrinya datang pukul 9 malam, pukul 21.00. Setelah datang, saya bukakan pagar, saya persilahkan masuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya hidangkan makanan ringan ala kadarnya. Setelah itu Bu Dokter menangis terisak-isak kepada saya. Ustadz, ya Bu Dokter, iba hati saya Ustadz, sedih hati saya Ustadz. Kenapa Bu Dokter sedih? Kenapa Bu Dokter hibah? Begini Ustadz, saya dah 2 tahun, 2022, 2023, 2024, 3 tahun lagi Pak Ustadz. Saya dah 3 tahun lebih kurang tak pulang ke rumah orang tua saya Ustadz. Orang tua saya dah uzur Ustadz. Ayah saya sudah uzur, ibu saya sudah uzur, dan yang lain sebagainya. Ustadz, tolong tunjukkan kami Ustadz, apa kira-kira yang dapat kami lakukan Ustadz. Kenapa Bu Dokter nggak pulang? Kenapa Bu Dokter nggak menjenguk ayah dan ibu? Dilarang Bapak Ustadz. Ditunjuknya suaminya ketika itu Pak. Saya katakan kepada Pak Dokter, kenapa melarang ibu untuk pulang ke rumah orang tuanya? Apa hak Pak Dokter? Begini Ustadz. Ceritalah Pak Dokter ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya ini kan imam Ustadz, betul. Saya ini qawam, betul. Saya ini imam, saya pengendali, saya pengatur rumah tangga. A kata saya, A kata istri, A kata anak-anak. Apa yang saya minta tidak boleh diganggu-gugat. Kenapa? Saya imam, saya wajib untuk dipatuhi dan saya wajib untuk didengar. Ketika itu Pak nggak saya bantah, saya iyakan saja. Nah, problem itu berawal Ustadz dari bisnis kami bersama. Ternyata mereka ini Bapak Ibu punya bisnis. Ternyata orang tua Bu Dokter ini, Pak mertua Pak Dokter ini adalah dokter. Mereka keluarga besar dokter. Jadi bisnis mereka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah pengadaan alat-alat kesehatan. Yang salah satu toko mereka itu Bapak Ibu beralamatkan di Jalan Ahmad Yani. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ada bagi-bagi keuntungan yang tak rata, yang sehingganya Pak Dokter membenci mertuanya. Membenci mertuanya, ngajak istrinya, ngajak anak-anaknya untuk memblokir mertuanya tersebut. Memblokir ibu dan memblokir ayah. Bahkan Pak Dokter ketika itu mengancam sang ibu. Apa ancamannya? Kalau kau paksa juga kau pulang ke rumah orang tuamu, maka talak 3 jatuh untukmu. La ilaha illallah. Akhirnya saya katakan, Pak Dokter nggak boleh seperti itu Pak. Ini kan masalah internal, masalah pribadi. Kenapa Bapak putuskan silaturahmi antara Bu Dokter dengan orang tuanya? Oh, saya kan ustadz, saya kan imam Pak Ustadz, saya kan qawam, saya pemimpin, saya orang yang wajib dipatuhi, wajib didengar, wajib ditaati. Betul Pak Dokter, tapi taat dalam hal yang ma'ruf, bukan hal yang mungkar. Oh, sama aja Pak Ustadz. Itu katanya Pak Ketua. Oke, baik. Kira-kira Pak Dokter begini apa landasan Pak Dokter? Tanya saya kepada Pak Dokter. Maka ketika itu Pak Dokter menjawab, Ustadz, landasan saya adalah kisah yang tadi kita katakan hadits palsu itu Bapak Ibu. Taatnya seorang anak perempuan sampai tak menjenguk, tak melihat, tak ikut memandikan, tak ikut melihat proses penyelenggaraan jenazah ayahnya, tak ikut hadir dalam pemakaman ayahnya, saking taat dan patuhnya kepada suaminya. Itu dalil argumentasi pertama Pak Dokter itu Pak. Saya katakan kepada Pak Dokter, Pak Ketua, itu hadits palsu Pak Dokter. Saya spesial, saya di bidang itu. Saya bacakan Bapak Ibu rawi-rawi yang bermasalah. Saya bacakan ulama-ulama yang sepakat dengan tahrid kami Bapak Ibu. Kami waktu S2 di Pakistan itu Bapak Ibu, kami mentahrid hadis. Artinya apa? Kami membongkar, kami itu meneliti, kami itu mencari titik temu Bapak Ibu. Itulah daripada jurusan spesial kami ketika kami kuliah hadis di Pakistan. Jadi ketika kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya ini adalah hadis palsu, apa kata Pak Dokter? Saya tak percaya. Yang Ustadz di Pekanbaru ini kan bukan hanya Anda saja. Kan begitu pula Pak Ketua. Dah kita jelaskan, melawan pula dia Pak. Melawan pula dia Bu. Yang Ustadz di Pekanbaru ini kan bukan hanya Anda saja. Itu kata Pak Ketua.
Kalau diukur-ukur Pak tersinggung saya Pak. Tapi alhamdulillah saya bukan tipikal orang penyampi kalang Pak. Saya orang pemaaf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu landasan pertama. Itu adalah argumentasi pertama Pak Dokter. Argumentasi kedua, haditsnya sahih, matannya sahih, tapi keliru dalam hal pemahaman. Apa yang keliru Ustaz? Coba Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mendengar hadits Nabi bersabda, andai kata ada perintah sujud antara manusia ke manusia, maka kuperintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Pernah Bapak mendengar hadis ini Pak? Pernah Ibu mendengar Bu? Bapak Ibu sujud di situ bukan menyembah. Kan ada syarahnya, ada bayannya, ada tahqiqnya. Ikuti pemahaman ulama, jangan tafsirkan mentah-mentah. Sujud di situ memuliakan, menghormati, mentaati selagi suami taat kepada Allah. Selagi suami itu taat kepada Allah. Selagi suami itu mengajak kepada perkara yang ma'ruf, baru ditaati. Jadi Bapak Ibu bukan menyembah secara monoton, secara secara sepihak, bukan. Bukan itu Bapak Ibu pemahamannya atau maksudnya. Sudah kami dudukkan Pak Ketua, enggak juga paham-paham. Ternyata sepertinya Pak Dokter ini karakternya, tipikalnya itu suka membanggakan logika. Logika tuh boleh Pak. Boleh tuh. Boleh kita gunakan logika, tapi setelah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Logika nomor sekian. Jangan logika pertama. Kenapa Pak? Akal kita nih Pak, nggak bisa dan tak mampu menembus luasnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mampu Pak. Contoh Pak Ketua. Contoh nih Bu. Karena waktu kita terbatas. Kita belum selesai cerita. Contoh nih Pak, akal kita nggak bisa menembus luasnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buang angin Pak, batal atau tidak wudhu? Batal? Batal Pak? Oke baik. Bapak ketika berwudhu, yang kita basuh tempat keluarnya kentut atau yang kita basuh dari wajah sampai kaki? Nah, Pak, tolong jawab Pak. Harusnya yang kita basuh itu Pak adalah tempat keluarnya kentut. Tapi yang kita basuh kenapa Pak? Mulai tangan lagi, mulai hidung lagi, mulai kumur-kumur lagi, mulai wajah sampai kaki. Kenapa Pak? Nyambung nggak kira-kira tuh Pak? Nyambung nggak kira-kira tuh Bu? Yang keluar di belakang yang dibasuh semua. Nyambung nggak Bu? Itu bukti akal tak sampai menjangkau syariat. Kami jelaskan tak paham-paham Pak. Akhirnya Pak Ustadz ini Pak harus menguasai ilmu mantik, logika. Karena ada kadang-kadang jemaah ini Pak Ketua suka mancing-mancing pakai logika. Jadi Ustadz harus menguasai dalil logika. Dalil yang mana berbantah-bantah antara logika dan logika. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Dokter nggak juga masuk-masuk pakai dalil. Akhirnya kami pancinglah pakai ilmu logika ketika itu Pak Ketua. Bagaimana cara saya memancingnya? Cara saya memancingnya ketika itu Bapak Ibu lebih kurang seperti ini. Bu Dokter, iya Ustadz. Tadi Bu Dokter kan sama Pak Dokter kan kesini datang jam 9. Iya Pak Ustadz, jam 9 oke. Tadi Bu Dokter itu datang ke sini jam 9. Sudahkah Bu Dokter mengerjakan Isya? Sudah Ustadz. Di mana? Di rumah Ustadz. Bersama siapa? Bersama Bapak Ustadz. Berjamaah? Iya Ustadz. Berapa rakaat? Saya katakan begitu Bapak Ibu. Saya tanyakan begitu. Berapa rakaat? Ustadz kok nanya berapa rakaat? Kan saya tahu, Isya itu 4 rakaat. Iya, yang saya tanya berapa rakaat? Ya 4 ya Ustadz. Oh, iya, baik. Bu, ya Ustadz, kalau seandainya Bapak tadi ngerjakan 5 rakaat, dan Bapak maksa kekeh kau wajib kerjakan 5. Aku kan suami. Ucapanku, perkataanku wajib untuk kau dengar. Nah, kalau tadi Pak Dokter maksa Ibu untuk ngerjakan 5 rakaat, apakah Ibu mau? Ya enggak lah Ustaz. Kalau Bapak maksa, tetap enggak mau Ustaz. Kalau Bapak ancam cerai, tetap saya enggak mau Ustaz. Biarlah saya bercerai, asalkan saya tak mengerjakan Isya 5 rakaat. Mantap, saya bilang Pak. Bu Dokter, Pak Dokter ketika itu masih bingung Bapak Ibu. Bu, kira-kira memutuskan silaturahmi itu baik atau buruk? Buruk Ustaz. Kenapa Ibu ikut Bapak? Tadi Ibu nggak mau ikut Bapak ketika Bapak memerintahkan Ibu mengerjakan Isya 5 rakaat. Kenapa? Itu buruk. Betul Pak? Udah mulai paham Pak maksud logikanya?
Nah, kalau isya 5 rakaat itu buruk, itu mungkar, kenapa ibu yang hal itu ibu tak mau, yang hal ini ibu mau? Sekarang saya ulangi sekali lagi, memutuskan silaturahmi itu baik atau buruk? Buruk, Ustaz. Kenapa ibu ikut bapak? Akhirnya Pak Dokter, Pak, menye-menye. Itu menye-menye, Pak? Tahu menye-menye, Ibu? Oh, enggak bisa begitu, Ustaz. Ustaz enggak bisa buat dalil serampangan seperti itu. Oh, jadi bagaimana Pak Dokter? Tadi Pak Dokter saya kasihkan hadits enggak Pak, enggak percaya. Saya jelaskan enggak percaya. Saya buktikan enggak percaya. Saya jabarkan, detailkan enggak percaya. Jadi Pak Dokter tentu harusnya saya mengimbangi atau mensinergikan antara logika Pak Dokter dan logika saya. Oh, enggak bisa Ustaz, enggak bisa Ustaz. Pokoknya enggak bisa. Oke Pak Dokter, sekarang giliran Pak Dokter yang saya tanya. Ya Ustaz, Pak Dokter nikah sama ibu umur berapa? Umur 31 Ustaz. Kenalnya umur 30. Oh gitu. Baik, berarti Bapak nikah waktu itu udah jadi dokter? Iya. Ibu juga iya. Pak Dokter, Bapak berarti kenal ibu umur 30, nikah umur 31? Iya. Oke. Ibu kenal ayah kandungnya umur berapa Pak? Mulai paham Pak? Mulai paham Pak? Mulai paham Bu? Ibu kenal ibu kandungnya umur berapa? Tadi Pak Dokter kan mengenal ibu umur 30, nikah umur 31. Nah, ibu kenal ayah kandungnya umur berapa? Umur berapa Pak? Ah, Bu? Ibu dokter kenal ibu kandungnya umur berapa Bu? Ibu dokter kenal abang kandungnya umur berapa? Pak Dokter nggak bisa jawab ketika itu Pak Ketua. Oke, pertanyaan kedua Pak Dokter. Dalam Islam apakah ada mantan suami? Ada Pak? Ada Bu? Apakah ada mantan istri? Apakah ada mantan ayah? Apakah ada mantan ibu? Pak Dokter lagi dan lagi diam. Nggak bisa jawab. Nah Pak Dokter, kenapa Pak nggak bisa jawab? Saya tegaskan, dalam kitab Al-Mughni, lil Imam Ibnu Qudamah, seorang suami yang mempengaruhi istrinya, yang sehingganya istrinya durhaka kepada ibu atau ayahnya, terbukti nyata adanya, ada bukti, ada saksi, suami tersebut akan dipenjara selama 3 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Contoh nih Ibu, Bapak nyuruh ibu, jangan kau pulang-pulang ke rumah ayahmu. Jangan kau pulang-pulang. Kalau kau pulang, jatuh talak 3 untukmu. Kalau kau pulang juga, kalau kau mada juga untuk pulang ke rumah ayahmu, ku talak engkau. Talak 3 langsung tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada saksi, ada bukti. Ngadu ibu kepada Khalifah Umar bin Khattab, Bapak dicambuk 80 kali, dan setelah itu dipenjara selama 3 tahun. Paham Bu? Begitulah Islam meninggikan, memuliakan, menghormati peran seorang ayah. Jadi oleh karenanya anak perempuan milik siapa? Sekali lagi, anak perempuan milik siapa? Yang pindah apa? Tanggung jawab, bukan kepemilikan. Hati-hati Bapak Ibu, memang kita diminta untuk patuh dan taat kepada suami. Taat yang seperti apa? Patuh yang seperti apa? Dan ingat, anak perempuan wajib berbakti kepada ayahnya sampai ayahnya tutup usia. Karena hakikatnya yang pindah itu adalah tanggung jawab, bukan kepemilikan. Insya Allah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Harta istri belum tentu milik suami, harta suami sudah pasti milik istri. Senyum-senyum ibu-ibu Pak. Kenapa itu yang harus kita bahas Ustadz? Karena seperti yang kami katakan tadi, anak perempuan ketika membelanjakan ayahnya, memberikan uang saku kepada ayahnya, uang itu mutlak miliknya, tabungan dia, gaji dia, pendapatan dia, pemasukan dia, hasil keuntungan niaganya, tak dia beritahu kepada suami, itu bukan sebuah pelanggaran, bukan sebuah dosa, karena hartanya dia. Jadi itu akan masuk nanti Bapak Ibu merembet kepada pembahasan harta suami pasti milik istri, harta istri belum tentu milik suami. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Pembahasan kita makin kesini akan makin menarik dan menantang adrenalin Bapak Ibu semua. Habis waktu kita Pak Ketua? Pas. Karena belum habis, kita buka 1 pertanyaan. Yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Ya, silakan Pak. Iya. Baik. Tanggung jawab dalam hal sandang, pangan, papan, bahkan dosa, Pak. Contoh, Bapak punya anak perempuan. Sebelumnya anak perempuan Bapak berjilbab, menutup aurat. Setelah dia menikah, ternyata salah pilih suami. Suami itu memerintahkan dia untuk membuka jilbab dikarenakan tak paham dengan pakaian-pakaian muslimah seperti itu. Bapak berhak dan boleh menuntut suaminya ke pengadilan dan Bapak tarik kembali anak perempuan Bapak. Itu contoh pertama. Kalau kita contohkan ke banyak contoh, Pak, banyak sekali contoh yang kita bisa contohkan dan itu sepertinya tidak cukup waktu kita untuk membahasnya pada malam hari ini. Itu contoh, Pak. Bapak mendidik anak Bapak dari kecil nih, Pak. Dari TK, Al-Quran, halal, haram, baik, buruk, jilbab, salat. Bahkan Bapak ajarkan dari kecil. Bapak ajarkan dari kecil. Bapak didik, Bapak bina. Sampai menikah ternyata salah pilih pria. Salah pilih laki-laki. Salah pilih suami. Yang singgahnya apa? Bapak lihat ternyata anak Bapak digonceng olehnya tak berjilbab. Atau anak Bapak mengadu langsung ke Bapak perihal pelanggaran syariat yang diajarkan suaminya kepada dirinya. Terbukti nyata adanya, ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya, Bapak kumpulkan itu, Bapak adukan ke qadhi, Bapak adukan ke pengadilan, maka oleh karenanya Bapak boleh membawa kembali anak Bapak. Dan Bapak nggak berdosa. Bapak nggak termasuk orang yang mencerai-beraikan anak-anak. Nggak termasuk. Kenapa? Bapak menjauhkan anak Bapak dari jurang api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Bu? Lain cerita, Pak, contohnya anak perempuan kita itu miskin. Datang kita ke rumahnya, tengok dia, deh nak, piringmu pecah. Ada pernah waktu itu kejadian, Pak Ketua. Ini anak laki-laki dan anak perempuan dan ibunya. Waktu itu begini, Bu. Saya kan waktu itu pulang ke rumah ibu saya. Ibu saya itu tinggal di Jalan Sukakarya, Gang Cimpago, Pak. Kelurahan, apa itu? Tuah Madani itu, Pak ya. Tampan, Tuah Madani ya. Baik, waktu itu saya ke sana, ya biasalah Pak, saya itu tiap pekan itu alhamdulillah rutin mengunjungi ibu saya. Jadi hal-hal yang sifatnya harus kita selama orang tua kita masih hidup, kita berbakti kepadanya. Jadi Bapak Ibu, biasa kami itu duduk-duduk di depan rumah bersama ibu bercerita. Nah, di depan rumah kami itu Bapak Ibu, kami umumnya yang tinggal di situ Bapak Ibu orang Priaman. Jadi kita bukan berbicara daerah, bukan berbicara suku, bukan berbicara tentang ras ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kita berbicara oknum nih, Pak. Jadi lingkungan ibu kami itu Pak orang Priaman. Saya orang Priaman, Pak. Asli orang Priaman. Nggak kawin, Pak, asli. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu saya sedang ngobrol-ngobrol sama ibu saya sambil makan pinyaram, toh pinyaram, Pak. Nah, pinyaram. Di depan rumah kami itu ada rumah petak 6, Pak Ketua. Waktu itu amaknya tiba dari Kampuang, Pak. Boleh saya pakai bahasa Minang, Pak? Jadi tiba dari Kampuang. Anak itu Bapak Ibu baru nikah. Anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang kerjanya Gojek, driver Gojek gitu. Sebelumnya mungkin ada kerja di mana gitu, tapi ada pemutusan hubungan kerja, PHK sepihak karena Covid mungkin, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amaknya tiba dari Kampuang. Jadi ketika itu amaknya Bapak Ibu batu tutu mengecek, tahu batu tutu, Bu? Cipeh, tahu cipeh, Bu? Nggak barem mengecek tuh Bapak Ibu, nggak ada rem, nggak ada koma, nggak ada titik Bapak Ibu, lurus panjang seperti jalan tol. Kecek amaknya ke anaknya ketika itu Bapak Ibu, dengar oleh kami ketika itu ibu kami Bapak Ibu tersenyum mendengarnya. Ondeh nak batu kok bisa modeko bana hidui kau nak. Kaulah den sabui ke patang, jan balaki juyo Pak Jago. Kau ndak mau mandang kecek den, coba caliak piring kau pacah. Galeh kau rata, samba kau talu. Sementara dia nggak ada problem sama suaminya Bapak Ibu. Dia aman-aman saja, adem-adem saja. Karena mungkin nih Bapak Ibu miskin. Karena namanya menikah, Pak, baru menikah. Namanya baru menikah, baru menikah. Tentunya menata
dan mencari, kan begitu Bapak Ibu, belum duduk ekonominya. Nah, karena pengaruh-pengaruh buruk dari orang tua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Coba caliak keluarga kakak kau. Coba caliak keluarga adik kau. Lah bau tonyo kini, lakinya PNS, kau apa dek kau? Lain sabik patang, lah tibo kakau tuh anak kades, polisi dan melamar kau. Kau rancak, kau terima pajakku, rasailah deh kau. Kan begitu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Rusak hati si anak. Nah, orang tua seperti ini berdosa Pak. Kenapa? Menceraikan anaknya, merusak rumah tangga anaknya. Orang tua nggak berhak mengatur rumah tangga anaknya selagi anak itu baik-baik saja. Tapi lain cerita Pak, anak Bapak pulang ke rumah, mata bengkak, bibir pecah, gigi tanggal, telinga robek. Bapak berhak mengadukan itu kepada polisi. Itu bukti bahwasanya kepemilikan itu milik mutlak orang tuanya. Bu, ibu ketika diceraikan, kemana ibu dipulangkan? Kemana ibu dipulangkan, Bu? Nah, ini contoh kedua, Pak. Ketika kita menceraikan istri kita, kemana istri kita dipulangkan? Nah, kemana istri kita dipulangkan? Ke orang tuanya. Kenapa ke orang tuanya? Karena dia milik orang tuanya. Kita mengambil dari orang tuanya, tentunya memulangkan kepada orang tuanya. Jadi oleh karena itu, yang pindah tanggung jawab. Jadi ketika Bapak mendapatkan anak perempuan Bapak kelaparan 2 bulan saja, ingat Pak, 2 bulan saja, Bapak berhak mempertanyakan keadaan bagaimana kok bisa anak saya kelaparan 2 bulan. Bapak berhak. 2 bulan, Pak, maaf ya Pak, ekonomi sedang lemah. Bapak doakan kamu. Tapi Pak, kalau kelaparan asbab suami hobi judi, tak bertanggung jawab, dan segala macamnya boros dalam hal pengeluaran, maka seorang ayah berhak mengambil tindakan tepat, terukur, dan terarah. Untuk apa? Menyelamatkan putrinya, karena hakikatnya anak perempuan itu adalah milik ayahnya, sampai mati adalah milik ayahnya. Jangan pisahkan antara anak perempuan dengan ayahnya. Begitu Islam mendudukkan persoalan peran tentang seorang ayah dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu ketika mendengar ada ustadz ataupun dai yang menyampaikan ceramah ataupun narasi, anak perempuan kalau menikah sudah menjadi milik suaminya, tak wajib berbakti kepada ayahnya, kami pastikan itu adalah pendapat atau narasi yang sesat lagi keliru. Jangan ikuti pendapat seperti itu Bapak Ibu, karena sejatinya Islam telah memberikan peran untuk ibu dan Islam telah memberikan peran untuk ayah. Mari kita hormati mereka berdua sebagaimana mereka berdua menjaga kita, membesarkan kita, mencintai kita sampai kita dewasa, sampai kita menikah dan sampai kita sukses. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.